Ya, bertemu lagi dengan saya, Lukman. Yang kali ini saya akan membahas tentang ya yang sedang rame-ramenya di Indonesia saat, dan saya pun tidak sendirian. Nanti akan ada teman saya yang akan berbicara juga tentang masalah ini yang akan dibahas di video kali ini. Dan kita akan tunggu untuk beberapa menit yang akan datang. Oke, see you. 346 minutes later. Akhirnya sampai juga kan. Anjay, lama banget le. Dari tadi sudah nunggu loh. Ya maaf, yang penting kan sampai daripada nggak sampai kan. Nah, udah lupakan, saatnya kita akan membahas yang saat ini sedang rame-ramenya. Jadi dunia maya maupun dunia nyata. Dan sebelumnya itu coba kenalkan dulu kan siapa dirimu. Oke, nama saya aku Lucky. Di sini kita akan membahas tentang COVID dan yang menaunginya. Seperti itu. Jadi COVID itu apa enggak? Coba dijelaskan. COVID itu apa? Tentang yang saat ini kita bahas ini. COVID ini tuh virus ya. Dimana virus itu tuh mudah sekali melakukan penularan dengan kita melakukan interaksi antara sesama manusia itu sendiri. Itu biasanya penularan melalui kontak fisik maupun dari cairan yang tidak sengaja keluar mengenai sang manusia itu, maksudnya yang akan yang dikontak fisik kan, seperti itu ya. Mudahnya seperti ini, jika kita berbicara seperti ini, secara tidak sengaja cairan akan keluar. Nah di situ tidak sengaja, nah itu virus akan terbawa dan akan menyebar secara luas seperti itu COVID-19. Dan memang dari itu virus ini mudah sekali tersebar karena kita kan sering berinteraksi antar manusia itu sendiri. Mudahnya berarti COVID itu gampang melakukan penularan terhadap manusia, dari khususnya saat kita berinteraksi antar sosial atau manusia umumnya seperti itu kan. Maka dari itu pemerintah menghimbau kita untuk melakukan social distancing seperti itu. Oh iya, satu lagi. Di sini COVID-19 itu vaksinnya masih belum ditemukan. Maka dari itu banyaknya kasus positif COVID-19 itu karena vaksin dari virus tersebut masih proses dan masih belum dibuat secara matang ya. Ibaratnya masih melakukan uji coba karena ini kan termasuk virus baru, yang mana virus ini evolusi dari virus yang lama seperti virus MERS ataupun virus yang ada sangkut pautnya dengan ini, seperti itu. Oh iya, dalam social distancing kan kita pasti mengalami perubahannya ya, seperti yang kita lakukan seperti ini. Perubahan yang dilakukan ya seperti ini. Social distancing adalah menjaga jarak antar sesama. Kita kan menjaga jarak ya, dan kita masih bisa melakukan interaksi sosial dengan sesama, tapi kita harus menjaga jarak seperti ini, agak jauh memang, seperti itu. Yang dihimbau dari pemerintah kan juga minimal kan 1 meter minimal itu kan. Yes, ya ini kan ada 1 meter sih memang tapi kan enggak, kita menjaga jarak seperti ini ya, salah satunya seperti itu memang. Dan bagaimana untuk tambah lagi, salah satunya kita menggunakan masker seperti ini. oh oke, ya, mudahnya seperti ini. Berarti dari adanya pandemi ini kita pasti akan mengalami perubahan dalam interaksi sosial dan perubahan dimanapun saat kita berada. Salah satunya seperti ini karena dari pandemi ini yang berubah adalah struktur interaksi sosialnya seperti ini. Memang salah satunya seperti itu ya, seperti kemarin di beberapa kasus kan ada beberapa oknum yang memanfaatkan dari adanya pandemi
ini. Karena ya ini mungkin beberapa oknum ini melihat peluang dengan adanya virus ini dan melakukan tindakan kejahatan. Dan mungkin memang adanya dengan social distancing ini, beberapa oknum merasa tidak mempunyai perekonomian misalnya semakin lemah karena adanya seperti itu. Itu salah satu oknum seperti itu. Tapi bukan itu saja loh, bukan ya, ada lagi. Iya sih, memang masih ada beberapa yang seperti itu loh, dan masih ada beberapa kasus yang mirip-mirip seperti itu. Memang seperti itu. Seperti saat ini diantara kita kan pasti ada beberapa karyawan mengalami PHK maupun karyawan yang mengalami pemotongan gaji ataupun yang lainnya karena sektor perekonomian mengalami kelemahan seperti itu. Itu salah satu dari dampak dari wabah COVID-19 ini. Memang dari beberapa aspek pasti mengalami seperti itu. Pendidikan harus melakukan via daring seperti itu dan hal-hal yang lainnya. Intinya banyak mempengaruhi aspek dari semua sektor karena wabah tersebut. Betul sekali man, karena hal itu termasuk perubahan yang dialami oleh manusia itu sendiri. Karena dengan kita melakukan social distancing, kita bisa memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Tapi itu juga berdampak dari perubahan dari manusia itu sendiri, dari interaksi sosialnya maupun dari yang lainnya. Itu bisa berubah ke arah yang positif maupun juga ke arah negatif seperti itu. Itu salah satunya dari adanya dampak wabah seperti wabah COVID-19 ini. Seperti itu ya, apalagi dibarengi dengan PSBB yang ada di beberapa daerah. Mungkin adanya PSBB ini baik dari pencegahan penularan virus ini. Tapi jika pemerintah tidak mendukung secara baik juga, bagaimana membantu pembantuan pada masyarakat, karena jika kita melakukan PSBB ini, mesti beberapa masyarakat atau aspek akan mengalami permasalahan yang akan diterima. Dan maka dari itu, untuk saat ini mungkin beberapa aspek pemerintah belum menerapkan secara rata seperti itu. Tapi jikalau tidak dilakukan PSBB seperti itu ya man, itu secara tidak langsung memang virus itu akan cepat melakukan penyebaran secara drastis. Memang ya seperti jikalau tidak melakukan social distancing itu pasti akan mengalami peningkatan. Memang seperti kita ini kalau tidak melakukan jaga jarak pasti akan cepat melakukan terjadinya penyebaran tersebut. Maka dari memang benar dengan adanya PSBB ini, maka dari itu pemerintah harus secara cepat mematangkan tentang bantuan ini dan memudahkan para masyarakat untuk bisa memudahkan untuk masyarakat itu sendiri dari efek dari PSBB ini. Nah, memang seperti itu adanya karena pandemi ini banyaknya perubahan yang terjadi, khususnya pada perubahan kedinamisan interaksi antar masyarakat itu sendiri. Memang seperti itu. Tapi ada juga ya
yang kemarin sempat rame nih lo. Tahu nggak sih yang rame-rame ini apa? Selain dari COVID lo, apa? Ah, rame gimana? Rame gimana? Tentang YouTube sampah atau TikTok atau yang saat ini sedang ada atau gimana gimana? Nggak tahu aku. Kayaknya nggak tahu. Enggak itu. Tahu bedanya pulang kampung sama mudik? Enggak. Hah? Gimana? Gimana? Perbedaan antara pulang kampung maupun mudik. Mudik. Ini memang saku ya. Perbedaannya itu hanya di dalam waktu pelaksanaannya. Waktu pelaksanaannya. Ya gimana? Kalau kalian lihat pulang kampung kan bisa melakukan lah mudik kata mudik. Biasanya kan diucapkan saat kita akan melakukan lebaran seperti ini, sama itu raya seperti ini, itu salah satunya sih seperti itu. Mungkin ya itu sih bisa, itu bisa, tapi secara KBBI loh, ini KBBI mudik sama pulang kampung itu beda. Mudik itu memiliki dua arti, itu berlayar, itu yang pertama, itu berlayar. Yang kedua itu artinya pulang kampung, ya secara tidak pulang kampung itu ya mudik, memang seperti itu. Berarti secara tidak langsung kan sama artinya, kenapa kok dipermasalahkan? Coba apa, emang kenapa? Maka dari itu kemarin kan sedang rame-ramenya, karena pada saat ini kan adanya pelarangan mudik, karena pada saat mau lebaran ini adanya pelarangan itu, makanya lagi rame-ramenya kata mudik maupun pulang kampung itu. Secara tidak langsung aku mikir tentang mudik maupun pulang kampung ini. Coba ya apa ya? Berarti saya tidak langsung kita disuruh ngeles gitu kan, sama aparat seperti itu kan. Iya malah. Tapi aku begini, secara tidak langsung kita kalau ketemu aparat saat kita mau mudik, kita kan bisa menggunakan kata pulang kampung bukan mudik, karena pemerintah maupun aparat kan menggalangkan tidak boleh mudik. Berarti kan bisa kita melakukan itu dengan kita mau saat bertemu kita mengucapkan kata pulang kampung bukan mudik seperti itu. Gimana? Tapi hal itu juga tidak dibenarkan sih. Ya gimana lagi? Kalau kita kan tidak tahu kita ini membawa virus itu atau tidak, karena virus itu kan memiliki masa inkubasinya. Maka dari itu kalau kita hendak melakukan mudik atau pulang kampung itu, kita kan harus siap menerima konsekuensinya. Yang lebih parah lagi, kalian mau keluarga kalian terpapar oleh virus itu karena dari kalian itu sendiri yang tidak tahu ternyata kalian itu membawa virus itu dan menyebabkan penularan terhadap warga kalian sendiri seperti itu. Memang maka dari itu ini harus dijaga. Paling enggak kan harus melakukan karantina secara mandiri itu sendiri untuk mengetahui kalian ini membawa virus itu atau tidak, seperti itu. Bisa memang cara tidak langsung itu seperti itu. Baik, jadi kesimpulannya adalah di saat pandemi ini kita sebaiknya lebih baik menaati kebijakan yang diarahkan oleh pemerintah, sebaiknya seperti itu. Dan jikalau kalian ingin melakukan mudik atau pulang kampung, ya lebih baik melakukan karantina secara mandiri terlebih dahulu. Karena gini,
lebih baik kan kalau kalian melakukan karantina terlebih dahulu, kalian akan tahu sebaiknya bagaimana untuk kedepannya akan melakukan mudik atau tidak seperti itu, dan untuk menjaga warga kalian itu sendiri seperti itu. Itu untuk kesimpulannya pada video kali ini seperti itu. Bagaimana? Ya aku tak pulang dulu aja. Ya jangan lah, jangan. Itu dulu, tutup dulu ini. Ya, untuk sekian dari kami. Walaupun ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan kalau kalian kurang paham, silahkan tulis di kolom komentar saja. Nanti kita akan dibahas atau diomongkan lagi ke depannya. Bagaimana lo? Ya untuk siang dari Saat ini. video kami sekian dan terima kasih, dan see you next time untuk Oke. dan kita akan berjumpa di lain waktu. Oke.